Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, ya Syarifah. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, siapa yang hari ini nggak masuk? Sama-sama. Saya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Tirta, Hadir. Ria, Hadir. Syarifah, Hadir, Bu. Seser, Hadir. Syalsa, yang tadi. Iya. Ya, hadir. Saras, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Rizka, Hadir. Eka. Ya. Baik, sebentar ya saya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Minggu lalu Kebutuhan. ya kebutuhan. Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Ya silakan, Sesen. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Betul sekali apa jawaban dari Sesen. Oh iya, hari ini ada yang berbeda ya. Kalian hari ini harus aktif karena saya punya reward untuk kalian yang aktif hari ini. Ya, Bu. Jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi ya. Apa sih kaitan antara kebutuhan dan kegiatan ekonomi? Jadi, kebutuhan ini tuh ada kaitannya. Dalam memenuhi kebutuhan, kita itu harus melewati kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Silakan. Ya, Tirta. Kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, benar sekali jawaban dari Tirta. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian dari produksi, tujuan produksi dan juga pelaku dari produksi. Serta yang kedua, yang di sini adalah nantinya kita akan menganalisis keterkaitan faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian produksi. Jadi, produksi ini merupakan suatu kegiatan yang nantinya itu akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, produksi ini merupakan kegiatan dalam menambah nilai guna barang. Itu biasanya mengubah barang yang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Baik. Produksi ini dilakukan oleh produsen. Ada yang tahu contoh kegiatan produksi secara langsung? Baik, Mbak Reni silakan. Produksi tempe, Bu. Oh ya, Mbak Reni melihat produksi tempe itu di mana biasanya? Di kompleks saya itu, Bu. Kan ada kayak ada yang buka industri tempe gitu, kayak di sana gitu. Oh baik, jadi jawaban dari Mbak Reni adalah kegiatan produksi yang pernah dilihatnya adalah produksi tempe. Jadi produksi yang dilihat dari Mbak Reni itu di sekitar rumah Mbak Reni. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor dari produksi. Jadi produksi ini memiliki beberapa faktor, 4 faktor ya. Yang pertama yaitu faktor alam. Semua hasil alam berupa benda maupun
menjadi faktor dalam produksi. Ada yang bisa mencontohkan faktor alam itu seperti apa? Silakan Mbak Syarifah. Seperti alam itu seperti misalnya pohon, tumbuh. Iya, betul sekali. Seperti pohon, tumbuhan. Terus juga faktor alam itu biasanya seperti cuaca, terus musim hujan, musim kemarau, seperti itu. Terus yang kedua di sini ada faktor tenaga kerja. Jadi faktor tenaga kerja ini tuh mendukung segala kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Selanjutnya di sini ada faktor modal. Jadi faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Selanjutnya di sini ada faktor kewirausahaan. Jadi faktor kewirausahaan itu merupakan faktor keahliannya. Jadi di sini berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi tersebut berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya di sini akan ada pembagian kelompok. Jadi kita akan berdiskusi. Untuk pembagian kelompok di sini sudah saya tentukan dan kelompoknya dalam kelas ini ada 2. Kelompok 1 itu ada Tirta, Wiyah, Syarifah, dan Sesen. Kelompok 2 ada Saras, Eka, Reni, dan juga Rizka. Baik Bu, silahkan kalian berkumpul di kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di depan dan kelompok 2 di belakang. Oke. Baik, di sini nantinya saya akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi LKPD ini nanti jawabannya bisa diisi di sini ya. Ya, baik Bu. Kalian bisa mengamati gambar terlebih dahulu, terus membaca teksnya, langsung menjawab. Jangan lupa nama anggotanya untuk dicantumkan. Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan duduknya melingkar ya. Ya Bu. Baik. Waktu untuk berdiskusi di sini 20 menit. Baik Bu. Apakah ada kesulitan? Tidak ada Bu. Ini masih bisa. Baik, saya tinggal ke kelompok 2. Baik. Ini Eka lagi ngapain kok nggak berdiskusi sama kelompoknya? Maaf Bu, tadi masih Ya, ayo diskusi ya Eka. ya Bu. Ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada lah Bu. Ini masih mengerjakan. Kurang banyak Bu. Bentar ya. Ayo Syarifah, nanti dulu ya bercandanya. Ayo Syarifah.
pengerjaan kurang 5 menit. Iya Bu. Bu, sudah selesai. Sudah. Ya baik, karena udah selesai mengerjakan semua, habis ini kita akan melaksanakan presentasi. Jadi presentasinya mau dimulai dari kelompok 2 atau kelompok 1? Karena tadi yang selesai duluan kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ini perwakilan atau semuanya Bu? Semuanya aja. Baik, silakan dimulai presentasinya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi soal nomor 1 yaitu setelah melihat gambar dan artikel di atas, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang permasalahan apa yang sedang terjadi. Jadi dalam artikel ini itu permasalahan yang sedang terjadi adalah gagal panen. Lalu soal nomor 2, upaya apa yang harus pemerintah lakukan agar kegiatan produksi beras di Indonesia dapat berjalan dengan baik, yaitu pemerintah harus meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jaringan distribusi pangan agar produksi dapat berjalan lancar meskipun ada tantangan alam. Sudah. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kelompok 1 bisa menanggapi, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Belum Bu, sudah benar. Oh, belum. Baik, kalau begitu bisa duduk kelompok 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, Kakak. Langsung dimulai. Ya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawabannya yang nomor 1 itu terjadi kekeringan pada sawah atau pertanian. Lalu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk mengembangkan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti varietas padi yang tahan kekeringan dan sistem irigasi hemat air. Selain itu, pemerintah perlu mengelola cadangan pangan nasional yang cukup untuk distribusi yang efisien agar beras dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Belum ada Bu. Tidak ada. Bisa silahkan duduk untuk kelompok 1. Baik. Bisa dikumpulkan adanya. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi ya, dan ini hasil diskusi kalian. Tadi hasil diskusi kalian jawabannya sangat bagus-bagus, sangat menarik. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, tadi kelompok 1 menjawab. Itu nomor 1. Ya, jadi gambarnya sama seperti ini ya tadi. Ya. Jadi kelompok 1 menjawab adanya kekeringan pada sawah, dan kelompok 2 menjawab gagal panen. Nah, semua jawaban dari kalian tersebut itu benar.
Jadi ini ada gambar petani yang sedang melihat sawahnya yang sedang gagal panen karena mengalami kekeringan. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan pemerintah seperti permasalahan nomor 2? Apa upayanya? Jadi di sini ada jawaban yang berbeda ya. Yang pertama ini ada mengembangkan teknologi pertanian. Yang kedua harus meningkatkan infrastruktur pertanian. Nah, itu jawabannya juga sangat bagus-bagus semua. Nah, dari saya untuk pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan beras karena sawahnya tadi itu gagal panen, itu bisa dilakukan impor beras dari luar negeri. Jadi membeli beras untuk memenuhi kebutuhan dari negeri kita. Jadi ini gambarnya adalah distribusi beras dari luar negeri, dan yang terakhir itu nantinya akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari sini? Belum. Baik, sudah ya. Selanjutnya diskusi kita telah selesai. Jadi kalian bisa dipersilakan untuk kembali ke duduknya masing-masing. Bangkunya ditata lagi ya. Ya, Bu. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran hari ini, materi hari ini? Siapa? Silakan, Tirta. Jadi kegiatan produksi yaitu kegiatan produksi itu kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk mengubah nilai suatu barang. Itu bisa dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, bagus sekali jawaban dari Mbak Tirta. Bisa berikan aplaus ya untuk Mbak Tirta. Saya akan tes nih. Ada yang masih ingat nggak? Tadi saya menjelaskan faktor-faktor produksi itu ada apa saja. Silakan Mbak Eka. Ada alam, ada tenaga kerja, modal, dan juga entrepreneur atau perusahaan. Baik, tepat ya jawaban dari Mbak Eka. Bisa diberikan tepuk tangannya. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai kegiatan produksi. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kegiatan distribusi. Ya, benar sekali. Minggu depan Ibu harap kalian sudah belajar tentang materi distribusi sehingga pembelajaran kita nantinya akan lancar. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana ratingnya dari 1 sampai 5? 5 itu paling seru lah. 5. Karena dari wordnya, Bu. Iya, rewardnya. Baik, karena tadi kalian sudah aktif, jadi ini saya berikan reward. Tadi yang aktif, semuanya aktif ya tadi ada yang jelas. Silakan ambil. Terima kasih banyak, Bu. Ini boleh dimakan, Bu. Boleh, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata selama pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.